Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kurniati dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya. Seperti yang kita ketahui, alam pikiran manusia berkembang sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai juga dengan keadaan usia manusia yang bertambah. Dan kali ini kita akan menjelaskan satu-satunya berdasarkan materi. Yang pertama, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Pada dasarnya, manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan di antara 3 makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ketiganya merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri khas masing-masing, dan manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang memiliki kelebihan di antara 2 makhluk hidup lainnya, baik itu hewan maupun tumbuhan, dan semuanya terletak baik dari segi fisik maupun dari batin yang ada di manusia itu sendiri. Kemudian ciri unik manusia. Nah, ini merupakan ciri khas yang ada pada manusia, yaitu ciri unik manusia. Ada bagian organ tubuh yang kompleks, terutama pada otak. Organ tubuh manusia, jika diteliti lebih jauh, maka ia memiliki organ tubuh yang sangat kompleks, yang saling terhubung dan berkaitan satu dengan yang lain. Apabila bagian satu sakit, maka bagian lain akan juga ikut merasakan kesakitan yang dirasakannya. Dan apabila yang terkhusus untuk otak merupakan bagian yang paling yang ada pada manusia, di mana otak ini menjadi letak perbedaannya dengan manusia lainnya. Kemudian ciri yang kedua, mengadakan metabolisme. Istilah metabolisme mungkin kita mengenal di dunia ilmu biologi, merupakan salah satu sistem yang terjadi di mana proses ini yaitu proses pengubahan zat makanan menjadi energi. Nah, ini adalah salah satu ciri unik manusia. Kenapa ada proses metabolisme? Karena metabolisme adalah suatu proses pembentukan energi untuk manusia sehingga manusia dapat melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Selanjutnya, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Nah, ini manusia. Jadi manusia tidak hanya memiliki rangsangan dari luar, tetapi dari dalam juga. Misalkannya kita bisa melihat apabila ada sesuatu hal atau penyakit atau sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi pada manusia Contohnya saja seperti flu. Maka tubuh kita akan merespon. Kenapa kita bisa flu? Itu karena ada sesuatu hal-hal asing yang ada di tubuh kita, sehingga organ-organ di tubuh kita termasuk antibodi di dalam tubuh kita langsung bereaksi dan berusaha untuk mengeluarkannya dari dalam tubuh kita. Ini merupakan salah satu tanggapan rangsangan sesuai dari dalam, dan nanti kalau dari luar pun pasti seperti itulah tanggapannya. Kemudian ciri lainnya yaitu potensi untuk berkembang. Manusia memiliki potensi berkembang dari segi fisik maupun dari segi cara pikirannya, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Kita bisa lihat manusia juga punya cara pikir yang berkembang Kita bandingkan saja generasi-generasi sebelum kita, generasi orang tua kita, nenek kita, yaitu punya cara berpikir yang berbeda. Dan perkembangannya juga berbeda. Karena apa? Karena perkembangan zamannya juga berbeda, sehingga mengakibatkan perkembangannya berbeda.
Selanjutnya mengalami tumbuh dan berkembang. Kemudian berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia sangat butuh berinteraksi dengan sesama lingkungannya, baik itu sesama manusia maupun makhluk hidup lain, dan juga lingkungan lain. Nah, manusia itu walaupun homo individualisme, tetapi juga homo socius. Kemudian selanjutnya manusia itu bergerak. Manusia akan selalu memotivasikan diri untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Ya, nah itulah khas dari manusia. Selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungannya. Mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya, ada beberapa hal yang kita garis bawahi, misalnya terkait dengan homo fiber. Nah, ini homo fiber yang dimana manusia dapat membuat dan menggunakan alat. Jadi manusia salah satu bentuk kaitan interaksi manusia dengan lingkungan adalah dengan peralatan. Manusia butuh segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaannya, sehingga membutuhkan peralatan, dan perkembangan alat ini pun juga berkembang dari masa purba dahulu. Mereka menggunakan bebatuan atau logam, contohnya seperti ini ya. Perkembangan alat yang digunakan manusia pada zaman purba, mereka menggunakan alat tersebut karena kemampuan otak mereka cuma sampai di sini. Menggunakan alat tersebut tergantung dari kemampuan cara berpikir mereka, sehingga memudahkan mereka dalam membantu pekerjaannya. Tetapi sesuai pergantian zaman, sehingga sekarang kita semakin mudah ya. Bukan hanya alat-alat itu, tetapi misalkan alat-alat yang kita gunakan sekarang, alat komunikasi, alat belajar, alat transportasi, yang sehingga mengalami perkembangan. Tidak hanya buku, pensil, pulpen yang kita gunakan sekarang. Kita menggunakan sekarang handphone, tablet, kemudian notebook, dan lain-lain sebagainya. Itulah perkembangan alat. Kemudian membuktikan bahwa manusia tidak terlepas dari alat. Mereka membuat dan menggunakannya. Kemudian homo linguis. Manusia dapat berbicara. Bagaimanapun manusia di dalam kehidupannya, mereka selalu membutuhkan lawan bicaranya. Mereka selalu berbicara ya untuk berkomunikasi. Nah, inilah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sesamanya. Kemudian homo socius. Nah, manusia itu seperti yang saya jelaskan, bahwa manusia di dalam dunia ekonomi bersifat homo individual, tetapi juga bersifat homo socius, dengan butuh bermasyarakat, butuh manusia lain. Karena di dalam kehidupan nggak mungkin dia hidup sendiri, dia butuh orang lain untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian ada homo economicus, yaitu mereka dapat mengadakan usaha dengan dasar ekonomi. Kemudian ada homo religius, manusia memiliki kepercayaan yang memiliki satu keyakinan terhadap penciptaannya. Kemudian ada homo humanis, manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan punya karakter yang berbeda, yang punya kebiasaan yang diwariskan terus-menerus, kemudian menjadi suatu kebudayaan. Selanjutnya homo sapiens menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang punya dan berbijaksana. Serta ada homo estetik, manusia tahu tentang keindahan maupun mereka punya cara berpikir atau punya cara pandang ya, atau penilaian tentang keindahan. Nah, itulah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih keunikan manusia itu? Keunikannya
adalah manusia memiliki akal budi dari dan kemampuan yang kuat. Nah, karena kalau dibilang punya otak, maka hewan juga punya otak. Tetapi yang membedakan otak manusia dengan otak hewan itu adalah terkait akal budinya dan kemauan yang kuat dari manusia. Nah, ini merupakan keunikan manusia itu sendiri ya. Nah, dari keunikan manusia itu kita juga bisa melihat bahwa manusia juga ada rasa ingin tahu. Hewan juga punya rasa ingin tahu, tetapi keingintahuannya hanya terbatas pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, itulah hewan. Nah, dibandingkan dengan manusia, rasa ingin tahuannya ini berkembang dan tidak terbatas. Rasa ingin tahunya bukan sekadar ingin untuk kebutuhan pangannya, makanannya, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya di berbagai bidang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perkembangan alam pikiran manusia itu sudah berkembang sejak zaman purba. Apalagi hingga saat ini perkembangan keingintahuan manusia yaitu sudah sangat jauh berkembang dengan berbagai keilmuan. Dan rasa ingin tahu manusia jika dilihat dari perkembangan fisiknya juga berkembang dari bayi hingga dewasa. Semakin lama manusia semakin ingin tahu berbagai banyak hal. Dilihat saja dari bayi, ketika dia mulai mengetahui sesuatu, dia akan mencari tahu tentang apa dari sesuatu itu, yaitu anak bayi ya, atau balita. Lalu semakin dewasa, keingintahuannya tidak terbatas pada satu hal, tetapi pada banyak hal juga dari proses pembelajarannya. Nah, untuk pemenuhan rasa ingin tahu sendiri, ada beberapa cara lain yang digunakan, yaitu penyelidikan langsung, kemudian ada penggalian hasil-hasil penyelidikannya yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, dan yang terakhir kerjasama dengan penyelidikan memecahkan soal yang sama. Kemudian pada perkembangan alam pikiran manusia ini ada beberapa tahapan yang dilaluinya. Setelah manusia memiliki insting atau akal sehingga memiliki rasa ingin tahu, maka perkembangan alam pikir itu adalah sebagai berikut yang ada pada layar ya penjelasannya, yaitu yang pertama penggunaan mitos. Jadi mitos adalah langkah pertama dalam penalaran keinginan tahuan manusia. Kemudian yang kedua penalaran nasionalisme, selanjutnya penalaran empirisme, dan yang terakhir adalah penalaran sistematis penggunaan metode ilmiah. Ini adalah 4 perkembangan alam pikiran manusia. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah mitos. Mitos ini merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk memperoleh sebuah jawaban oleh manusia pada zaman dahulu untuk menemukan sesuatu jawaban dari pertanyaan keingintahuan. Nah, ini merupakan metode untuk memahami sesuatu yang ada dan terjadi di alam raya. Itu menjadi sebuah cara keingintahuan tersebut terjawab. Pada dasarnya, mitos dilakukan sejak zaman dahulu berupa menjawab segala pertanyaan, unsur, dan imajinasi, dan di sana tidak ada penalaran yang logis. Jadi masih berupa sebuah cara agar keingintahuan itu terjawab pada saat itu dan sebatas itu. Yang ya itu adalah sebuah mitos ya. Kemudian menurut Van Paulsen sendiri, mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah terhadap pada sekelompok orang. Nah, cerita itu dapat ditularkan atau diungkapkan dalam bentuk tari-tarian, drama, atau lain sebagainya.
mitos, dan kemudian keselanjutannya mitos ini yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu di mana dia berfungsi. Dia dipahami sebagai jawaban karena keterbatasan pengetahuan manusia itu sendiri. Karena pada saat itu tidak ada penemu yang bisa menjawab secara logika atau secara benar, maka mitos ini muncul. Selanjutnya, timbulnya mitos. Ini juga diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan penemu atau penalaran manusia. Karena ilmunya belum sampai, pemikirannya tuh belum sampai, maka dikatakan mitos. Dan juga secara umum terdapat beberapa bagian, yaitu mitos. Mitos merupakan bentuk bagian yang dimana jawaban dari pertanyaan yang belum ada. Kemudian ada cerita rakyat. Nah, bagian dari mitos selanjutnya, cerita rakyat ini mengisahkan peristiwa penting berkenaan dengan kehidupan manusia yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan pada bagian ini memberikan nasihat ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita yang diberikan ini sehingga masyarakat bisa menjadikan ini patokan ya. Nah, begitu juga dengan legenda. Bedanya dengan cerita rakyat, pada bagian legenda yaitu pada tokohnya, ia dikaitkan dengan nama tempatnya. Jadi pada saat itu masyarakat ketika ingin memberikan sebuah nasihat atau nilai-nilai kepada turunannya, kepada orang-orang sekitarnya, mereka menggunakan mitos ini. Mereka menggunakan cerita, dengan cerita itu melekat dan terjadilah proses penceritaan secara turun-temurun terhadap cerita itu dan dinamakan cerita rakyat atau legenda. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk memastikan nilai atau nasihat yang terdapat di cerita itu dapat diamalkan dan dihayati oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, tahap penalaran deduktif atau tahap rasionalisme. Rasionalisme atau rasional merupakan aliran pemahaman untuk memecahkan masalah. Penggunaan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Pada tahap ini, orang-orang mempercayai sesuatu disebut sebagai pengetahuan apabila itu masuk akal atau apabila rasional bagi mereka. Jadi, segala sesuatu yang tidak rasional, jawaban dari segala pertanyaan yang tidak masuk akal, mereka tidak akan mempercayainya sebagai suatu pengetahuan. Kemudian penalaran deduktif, yaitu cara berpikir berdasarkan pernyataan yang bersifat umum. Ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan pola pikir silogisme. Nah, silogisme ini terdiri atas dua buah pernyataan, yaitu peresmi mayor dan peresmi minor, dan sebut kesimpulan. Kemudian mereka mendapatkan kesimpulan berdasarkan adanya pernyataan sebelumnya, pernyataan secara umum atau global, sehingga didapatkan kesimpulan. Dan ini cara pikir yang masuk akal sehingga mereka pada tahap ini menganggap suatu pengetahuan jelas sesuai penalaran. Ini jika tidak sesuai dengan penalaran ini, maka itu dianggap belum sesuai dengan pengetahuan yang benar. Itu adalah tahap kedua dari mitos. Kemudian tahap ketiga adalah penalaran induktif atau tahap empirisme. Jadi pada tahap induktif ini cara berpikirnya dibalik ya, untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Nah,
artinya cara berpikir ini berdasarkan dari suatu pengalaman, yaitu empirisme, yaitu suatu pengetahuan yang benar, pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman atau konkret. Artinya segala sesuatu itu dianggap pengetahuan apabila mengalami. Tidak hanya sekedar masuk akal, tetapi dialami apabila ada sesuatu yang bersifat rasional atau masuk akal, tetapi tidak pernah mengalami, tidak ada yang mendapatkan pengalaman yang konkret tentang itu, maka saat itu belum dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Cara pikir mereka berubah menggunakan empirisme. Contohnya logam, tembaga, besi, dan logam aluminium jika dipanaskan bertambah panjang. Ya, ini yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan pengetahuan ini setelah mereka mengamati dan melakukannya secara langsung, sehingga panca indera mereka bisa merasakan itu. Nah, ini adalah tahap ketiga. Kemudian tahap keempat, yaitu metode keilmuan. Jadi setiap 2 tahap sebelumnya dan 3 tahap ini masing-masing memiliki kelemahan. Kalau mitos dan jenis, kalau kelemahannya sempat disebutkan di awal, tidak berdasarkan suatu kenyataan, tetapi hanya berdasarkan imajinasi. Kemudian masuk penalaran deduktif, dia tidak dapat diandalkan karena bersifat abstrak dan lepas dari pengalaman. Lalu masuk ke penalaran induktif, juga tidak dapat diandalkan karena kelemahan panca inderanya. Nah, empirisme artinya hanya berdasarkan jangkauan pengamatan mata. Jika mata tidak mampu menangkapnya, jika indera tidak mampu merasakannya, maka belum disebut pengetahuan, hanya terbatas, sehingga timbullah metode yang ketiga, yaitu tahap penalaran. Yang ketiga itu menggunakan metode keilmuan. Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara penalaran deduktif dan induktif. Jadinya semuanya dipercaya sebagai pengetahuan. Kemudian selanjutnya metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu perpaduan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, kemudian rasionalisme ini memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedang empirisme dalam memastikan kebenarannya memberi kerangka pengujiannya. Jadi segala sesuatu sebagai ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang masuk akal, dan apabila dicoba itu akal bisa dibuktikan. Itu adalah konsep dari metode keilmuan. Dalam prosesnya, ketika mencobakan sesuatu, maka harus dibentuk sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah ini harus dimiliki oleh para peneliti, karena ini sangat dibutuhkan dari kebenaran ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya. Apa saja sih sikap ilmiah itu? Nah, kita bisa melihatnya di layar ini. Yang pertama, 1, rasa ingin tahu tinggi dan kemampuan belajar besar. Kemudian skeptis, kritis, jujur, terbuka, toleran, optimis, pemberani, kreatif, dan inovatif. Pada dasarnya sikap ilmiah ini dibangun di dalam diri ketika kita ingin melakukan sesuatu cobaan, tapi pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkan sikap ini untuk bisa meningkatkan nilai, karena sikap-sikap ini adalah sikap positif yang perlu kita kembangkan dan kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Kemudian ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia. Yang pertama yaitu tahap teologis. Nah, yang pertama itu teologis.
Nah, teologis ini pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam. Nah, pada tahap teologis ini merupakan tahap paling lama dalam sejarah manusia. Dan untuk analisis yang lebih terpencil dan juga sejak zaman Yunani muncul dia muncul ya sejak zaman Yunani. Nah, pada tahap ini ada beberapa bentuk cara berpikir, yaitu ada Levistiman, animisme, pointisme, dan monoteisme. Dan pada tahap teologis ini dikenal juga dengan tahap mitosnya. Nah, pada saat itu sistem imajinasi itu masih berkembang. Dan pada tahap ini lah mitos juga berkembang. Nah, untuk bentuk caranya itu ada vertisisme, tapi itu yaitu kepercayaannya yang memiliki kekuatan sakti atau benda tertentu dan segala aktivitas-aktivitasnya. Jadi intinya di sini vertisisme merupakan sesuatu yang mempercayai sebuah benda yang memiliki kekuatan gaib. Kemudian ada anisme, kepercayaan pada makhluk halus. Dan ini merupakan awal dari bentuk dari adanya kepercayaan pada agama. Kemudian ada polinteisme, merupakan bentuk kepercayaan yang lebih dari satu Tuhan ya. Selanjutnya ada monoteisme. Nah, baru ada kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu tunggal, yakni yang berkuasa. Kemudian yang kedua, metafisik. Nah, ini merupakan tahap pelarihan atau transisi yang ditandai oleh suatu kepercayaan hukum alam yang ada pada yang ditemukan akal budinya. Pada tahap metafisik ini bentuk-bentuk cara pikir Leventisme, anisme, pointisme, dan monoteisme. Tadi mulai ditunggalkan ya, dan mereka mulai menggunakan akal budi ya. Mereka menggunakan akal budi. Di sini mulai berkembang tahap penalaran, mulai dari awalnya yaitu penalaran deduktif hingga akhirnya pada penalaran induktif. Nah, inilah merupakan tahap metafisik. Tadi mereka tidak lagi menggunakan mitos bagi sumber pengetahuan, tetapi mulai menggunakan nalarnya atau akal budinya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap positif. Nah, tahap inilah yang ditandai dengan adanya metode keilmuan tadi. Dan di tahap positif ini, data empiris dijadikan sebagai sumber pengetahuan akhir. Data empiris ini didapat dari mana? Yaitu adanya dari empirisme tadi. Nah, sehingga pada tahap positif ini dikenal sebagai tahap adanya pendekatan suatu metode keilmuan atau metode keilmian. Jadi di tahap positif inilah ilmu pengetahuan alam mulai berkembang pesat, karena pada saat ini keilmuan mulai banyak. Dan kemudian di sini bisa ditarik kesimpulannya bahwa alam pikiran manusia dapat berkembang dengan kemampuan berpikir dan bernalar manusia. Akal serta nuraninya memungkinkan manusia untuk selalu berbuat lebih baik lagi dan bijaksana terhadap dirinya sendiri dan untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya, dan dengan sifat keingintahuan manusia yang begitu besar, manusia selalu berusaha untuk mencari kebenaran tentang fenomena-fenomena alam dan pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Mungkin karena hal inilah secara tidak langsung alam pikiran manusia dapat berkembang. Dan mungkin juga karena teknologi yang semakin berkembang pada zamannya, sehingga sejalan dengan cara berpikir manusia yang memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi-informasi
dan pengetahuan-pengetahuan yang banyak, sehingga alam pikir manusia berkembang dan berkembang lagi. Terima kasih, mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, semoga Bapak dapat memakluminya. Saya akhiri dengan ucapan wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.